wabarakatuh. Sahabat ASN dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam suasana pengisian MySub BKN ya. Di sini saya akan menginput atau mengisi MySub BKN punya istri saya ya. Punya saya sendiri sudah selesai. Ini di dashboard MySub BKN punya istri saya ini masih tersisa 10 hari lagi, masih sampai 15 Oktober tahun 2021. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mengisi yaitu pengisian riwayat pangkat dan golongan ya. Istri saya ini belum pernah naik pangkat atau golongan. Jadi pangkat yang didapat, pangkat yang melekat sesuai tingkat pendidikannya ketika mendaftar sebagai CPNS atau diterima sebagai CPNS. Karena istri saya adalah seorang guru dan mendaftar dengan tingkat pendidikan S1, maka akan mendapatkan pangkat golongan yaitu 3A ya, pangkat golongan awal 3A. Baiklah, ini langsung saja saya klik. Nah, di sini ya Bapak Ibu sudah ada tertera pangkatnya yaitu 3A penata muda. Kemudian kita jangan tambah baru ya kalau belum pernah naik pangkat. Jadi yang ada di sini kita klik ya di titik 3 ini sebelah kanan ya, kemudian ubah data ya. Nah, di sini kemudian nanti akan tampil kolom-kolom yang harus kita isi atau harus kita rubah jika masih kurang tepat. Ini untuk golongan ini kita tidak bisa diklik ya, sudah terkunci. Kemudian jenis kenaikan pangkat atau KP ya. Sini saya pilihnya dari pangkat dari pengadaan CPNS atau PNS ya. Kemudian untuk masa kerja ya, untuk masa kerja ini jadi istri saya ini diterima sebagai CPNS, menerima SK-nya di tahun 2019 ya. Jadi TMT-nya tahun 2019, TMT CPNS-nya. Walaupun sekarang sudah mendapatkan SK PNS-nya. Ini tahun 2021. Nah, untuk masa kerja golongan ini kita hitung dari mulai TMT CPNS ya. Kapan TMT CPNS-nya, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Kemudian kita hitung sampai dengan hari ini ya. Kenapa tidak dihitung dari mulai PNS? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jadi kita acuannya sangat mudah saja ya, sangat mudah saja. Jadi kita lihat SK gaji berkala ya. Pihak BKD sendiri menghitungnya itu gaji berkala menghitung dari TMT CPNS. Jadi saya hitung ya. Ini kalau bingung menghitungnya, di sini saya sudah punya aplikasi penghitungan masa kerja golongan ya Bapak Ibu. Ini catatannya ya, istri saya belum pernah naik pangkat sama sekali. Jadi ini masih pangkat pertama ya, masih pangkat pertama. Jadi menghitungnya dari mulai TMT
CPNS. Nah, ini saya sudah punya tabel penghitungan otomatis ya, atau bisa dikatakan aplikasi Excel ya. Nah, di sini masa kerjanya sampai hari ini ya, itu 2 tahun 8 bulan. Bapak Ibu juga kalau bingung menghitungnya, silahkan tabel Excel penghitungan ini bisa Bapak Ibu download di deskripsi video ini ya. Ini saya contohkan nama Tuti Agustina, silahkan diedit saja ini kolom-kolom nama, tanggal, umur. Umur ini akan otomatis, ini otomatis muncul setelah kita ngisi tanggal lahir, dan ini akan otomatis muncul setelah kita ngisi TMT CPNS nya atau TMT golongannya. Ini tanggal lahir, saya hapus, coba saya kasih contoh. Nah, dia akan berubah ya, saya isi tanggal lahir akan otomatis berubah. Kemudian TMT golongannya ini 15, kemudian di enter. Nah, akan otomatis ini muncul 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya isi di sini 2 tahun 8 bulan. Dan perlu menjadi catatan juga ya Bapak Ibu, jadi SK PNS itu bukan SK kenaikan pangkat ya. Oleh karena itu kita hitungnya pangkat golongan ini dari semenjak diangkat sebagai CPNS. Mohon maaf, ini ada iklan. Kemudian kolom TMT golongan ini sudah terkunci, tidak bisa dirubah. Kemudian SK nomor surat keputusan ini. Nah, kita isi ya, kita isi SK CPNS kita ya. Ini sudah sesuai apa belum? Ya, sudah 812 120 B04 2019 ya, sudah benar ya. Kemudian tanggal surat keputusannya, walaupun sudah ada Bapak Ibu di sini ya, sudah terisi, silahkan dicek kembali, disamakan dengan SK nya ya. Tanggal surat keputusan 11 Maret 2019. 11 Maret ini terbalik, ini memang formatnya ya 11 Maret. Ini bulan dulu, ini tanggal, ini kemudian tahun. Silahkan nanti kalau masih kosong klik ini ya, silahkan dipilih. Kemudian nomor pertek BKN. Nah, nomor pertek BKN ini biasanya ada di SK CPNS ya Bapak Ibu ya, di bagian memperhatikan ini. Nah, ini nomor pertek BKN nya nih, AG 218 terusnya ya. Kemudian tanggalnya juga ini kita juga samakan 21811 03 kali 146 ya, sudah benar. Kemudian tanggal pertek BKN nya 31 Januari 2019 ya, sudah betul ya. Kemudian klik lanjutkan. Nah, klik lanjutan ini ada kita diminta untuk mengupload atau mengunggah dokumennya ya. Ini dokumen SKKP, SK pangkatan ya, kenaikan pangkat ya. Kemudian upload file dokumen pertimbangan teknis KP.
ini tidak wajib kalau ada tulisan opsional. Maka ini saja ya, kita upload LSK CPNS nya. Kenapa ya kita upload SK CPNS nya bukan PNS nya? Karena SK PNS itu Bapak Ibu ya, bukan SK kenaikan pangkat. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin sudah naik pangkat satu tingkat di atasnya, misalnya ke 3B, maka itu yang diupload. Tapi ini belum sama sekali naik pangkat, maka yang diupload SK CPNS nya. Karena kita mendapatkan pangkat itu sudah melekat sesuai tingkat pendidikannya ya. Nah, sudah terupload ya, kemudian klik lanjutkan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa melihat ringkasannya. Di sini bisa dicermati kembali ya. Mungkin siapa tahu salah penulisan, silahkan dilihat-lihat kembali, disamakan dengan apa yang ada di SK-nya. Kalau sekiranya sudah betul semua, itu kita klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kalau masih ada yang salah ini di sini masih bisa dirubah. Klik aja yang kata ubah ini. Saya rasa ini sudah benar ya. Maka saya akan kirim. Ini sudah berhasil. Kembali ke pengajuan, saya lihat dulu ya. Ini klik 2 kali untuk melihat riwayat golongannya. Ini dia sudah ya. Ini juga nih sudah berwarna hijau. Nah, sampai di sini ya Bapak Ibu untuk mengisi atau mengupdate dan mengupload riwayat pangkat golongan di MySub BKN bagi Bapak Ibu yang belum pernah naik pangkat. Artinya pangkatnya masih pangkat pertama kali ketika diangkat sebagai CPNS. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita next nanti ke riwayat jabatan.